Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabarnya? Baik, alhamdulillah. Nah, perkenalkan nama kakak Kak Kinanti Rahmelina Putri. Kakak berasal dari Institut Agama Islam Negeri Pontianak, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, Prodi Pendidikan Islam Anak Usia Dini. Nah, sobat semua pintar, di sini Kak Kinan akan berkisah. Namun, Kak Kinan tidak sendiri, tapi Kak Kinan ditemani oleh teman Kak Kinan. Siapa ya? Halo semuanya, perkenalkan namaku Gigi. Gigi akan menemani Kak Kinan untuk berkisah hari ini. Baik, terima kasih ya Gigi sudah menemani Kak Kinan. Nah, sobat semua pintar, Kak Kinan akan membawakan sebuah kisah, yaitu temanya cerita fabel. Judulnya kisah Kiki dan Kiko. Nah, jadi di sebuah hutan di Kalimantan, yaitu hutan Kapuas, hiduplah dua orang utan. Siapa tuh Kak orang utan itu? Yaitu bernama Kiki dan Koko. Nah, Kiki dan Koko ini merupakan saudara. Mereka hidup sangat rukun dan damai. Tidak pernah mereka sama sekali bertengkar. Namun suatu ketika terjadilah pertengkaran yang sangat hebat di antara mereka. Wah, mengapa begitu Kak Kinan? Nah, adik-adik mau tahu ceritanya? Ini dia ceritanya. Di suatu pagi yang cerah, terdengar suara ayam. Lalu Kiko dan Kiki pun terbangun dari tidurnya. Wah, ternyata hari sudah pagi. Lalu Kiki pun bertanya ke Kiko. Kiko, gimana tidurmu semalam? Apakah nyenyak? Kiko pun menjawab, iya kakak, aku tidur sangat nyenyak. Tiba-tiba terdengar suara perut lapar, yaitu perut Kiko. Aduh kakak, perutku lapar. Lalu Kiki pun mengajak Kiko untuk pergi ke dalam hutan mencari buah-buahan. Lalu pergilah mereka ke dalam hutan. Setibanya di dalam hutan, mereka pun langsung mencari buah-buahan yang dapat mereka makan. Kiko, lihat, di sana ada buah pisang matang. Ayo kita petik. Lalu Kiki dan Koko pun memetik buah pisang itu. Nah, setelah mereka memetik buah pisang itu, mereka pun pulang ke rumah untuk memakan buah pisang itu. Mereka pun memakan buah pisang itu sangat lezat. Sore harinya, mereka pun kembali lagi ke dalam hutan untuk mencari buah-buahan. Karena persediaan buah-buahan yang tadi mereka petik itu sudah habis. Tapi di tengah perjalanan, mereka bertemu Niko. Nah, teman-teman, siapa itu Niko? Nah, Niko itu adalah seekor kancil yang cerdik, namun dia licik. Dia sering menghasut hewan-hewan yang ada di dalam hutan tersebut. Lalu Niko pun menghampiri Kiki dan Koko. Hai Kiki dan Koko, mau kemana kamu? Lalu Kiki dan Koko pun menjawab, hai Niko, kami hendak pergi ke hutan untuk mencari buah-buahan. Lalu terlintaslah ide. Niko pun menghasut Kiki dan Koko. Hai Kiki dan Koko, aku tahu di mana hutan yang banyak buah-buahan lezat. Lalu Kiki dan Koko pun bertanya, wah, benarkah? Di mana? Niko pun menjawab, buah-buahan tersebut ada di hutan seberang sana. Di sana banyak sekali buah-buahan yang lezat. Akhirnya, Kiko pun tertarik untuk pergi ke hutan seberang. Namun, Kiki tidak mengizinkannya karena hari sudah mulai gelap. Lalu Kiko pun meminta izin kepada Kiki. Kakak, apakah aku boleh pergi ke hutan seberang untuk mencari buah-buahan yang dibilang Kiko? Lalu Kiki pun menjawab, tidak Kiko, hari sudah mulai gelap. Nanti
Jadi kamu akan tersesat di dalam hutan sana. Namun, Kiko tidak mendengar perkataan kakaknya. Ia tetap mau pergi ke dalam hutan seberang sana. Singkat cerita, Kiko pun tibalah di hutan seberang. Namun, dia terkejut. Bukan buah-buahan yang lezat yang ada di hutan itu, melainkan pohon-pohon yang besar dan semak-semak. Lalu Kiko pun menangis ketakutan. Di mana aku? Mengapa tidak ada buah-buahan yang dibilang Niko? Mengapa hanya ada pohon-pohon besar di sana? Kiki, tolong aku. Kiko pun menangis ketakutan. Sementara itu, di rumah, Kiki pun sangat khawatir kepada Kiko. Aduh, gimana ya Niko? Apakah dia sudah sampai di hutan seberang sana? Semoga tidak ada terjadi apa-apa. Kiko pun menangis ketakutan di dalam hutan tersebut. Ya Allah, gimana ya aku bisa keluar dari hutan ini? Kiki, tolong aku. Akhirnya, setelah bersusah payah Kiko mencari jalan pulang, akhirnya pagi pun datang. Kiko segera pulang ke rumah. Sementara itu, di depan rumah, Kiki sudah menunggu Kiko. Mereka pun berpelukan. Di situ, Kiko meminta maaf pada Kiki karena kemarin tidak mau mendengar perkataan. Nah, teman-teman sudah mendengarkan kan kisah Kiki dan Kiko? Sekarang Kak Kinan akan menyampaikan nih pesan moral yang terkandung di dalam ceritanya. Nah, Jeji tahu tidak apa pesan moral dari kisah Kiki dan Kiko? Jeji tahu Kak Kinan. Apa coba? Tolong sampaikan ke teman-teman. Jadi, pesan moral yang pertama, kita tidak boleh percaya pada omongan orang yang baru kita kenal Kak Kinan. Oh, yang kedua apa? Nah, yang kedua, patuhilah nasihat orang yang lebih tua daripada kita Kak Kinan. Wih, mantap, bagus Jeji. Nah, itulah pesan moral dari kisah Kiki dan Kiko. Baik, sekian kisah dari Kiki dan Kiko. Kak Kinan dan Jeji pamit undur diri. Semoga kita bisa bertemu kembali. Akhir kata, Kak Kinan ucapkan, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.